Baku tembak antara aparat dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Yahukimo, Papua. Baku tembak terjadi saat aparat selidiki kasus kematian 2 pekerja. Inilah baku tembak yang terjadi di Yahukimo, Papua saat aparat tengah dalam perjalanan menyelidiki kasus kematian 2 pekerja yang tewas mengenaskan. Dalam insiden baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata ini, 4 personel polisi terluka. Selain menembaki Satgas Nemangkawi, anggota KKB juga menutup jalan guna menghambat penyelidikan petugas. Polres Yahukimo didukung dengan Brimob dan tim yang ada mendatangi TKP pembunuhan karyawan PT Indo Papua terhadap manajer lapangan dan pengawas lapangan yang diduga dibunuh dan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Sebelumnya minggu kemarin, 2 pekerja PT Indo Mulia Baru ditemukan tewas. Kini kedua korban telah dievakuasi ke Timika dan Surabaya untuk dimakamkan. Diduga aksi ini didalangi kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Tenius Nwijangge. Puluhan warga menangis histeris di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang, Banten setelah gugatan mereka ditolak majelis hakim. Warga menggugat ganti rugi layak atas tanah mereka yang terkena gusur pembangunan tol Jor. Tangisan histeris korban gusuran pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang, Banten usai majelis hakim mengetuk palu menolak seluruh gugatan warga pada sidang putusan siang tadi. Warga Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang ini meluapkan kekecewaan mereka kepada majelis hakim yang menilai gugatan warga kabur atau tidak jelas. Korban gusuran tol Jor 2, ruas Batu Ceper, Bandara Soekarno-Hatta ajukan gugatan terkait nilai ganti rugi layak serta kerugian material senilai 59 miliar rupiah dan imaterial 1 miliar rupiah akibat pembayaran yang terkatung-katung selama 1 tahun lamanya. Tangis histeris berlanjut saat sejumlah warga meninggalkan gedung persidangan. Usai mengikuti persidangan, warga yang kecewa melanjutkan aksi dengan menggelar unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan. Ketika ditolak terhadap pengadilan, cuman kami menyesalkan terhadap pengadilan yang ada di Kota Tangerang. Sudah jelas-jelas uang kami dirampok, uang yang sudah dilakukan sama KJPP yang ditimpan tidak sesuai dengan resum. Uang kami dirampok, Pak, tapi kenapa keadilan itu tidak ada buat rakyat kecil? Setelah gugatan mereka ditolak, warga korban penggusuran ini menempuh jalur banding dan akan mengadu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak pembangunan gedung sekolah yang didirikan sebuah yayasan. Dalam aksi protes terjadi kericuhan saat pihak yayasan mendatangi lokasi bangunan. Kericuhan terjadi saat pihak yayasan mendatangi lokasi bangunan yang diprotes puluhan warga di Kampung Telanjung, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Bahkan ratusan warga menghalangi mobil milik yayasan dengan berdiri di depannya serta memarah-marahi sebagai aksi protes. Beruntung aparat desa setempat berhasil melerai kericuhan tersebut dan meminta pihak yayasan untuk meninggalkan lokasi pembangunan gedung sekolah. Aksi penolakan puluhan warga diduga adanya pembangunan sebuah gedung sekolah yang dianggap telah memanipulasi data atas tanda tangan warga terkait kepemilikan izin mendirikan bangunan gedung sekolah. Permasalahan di bawah yang diwakili tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ustadz yang diwakili oleh forum FPI yang diwacanakan di sana tentang masalah IMB tentang sekolah dasar Yayasan Fajar Baru yang dalam prosesnya diduga ada pemanipulasian data. Selain melakukan aksi protes di depan lahan milik Yayasan Fajar Baru, puluhan warga juga mendatangi kantor desa Telanjung untuk melakukan mediasi dengan kepala desa. Di
dikarenakan ada kesepakatan yang dilanggar oleh pihak yayasan dengan proses upaya untuk membangun. Nah, kami sama-sama hari ini datang ke Desa Telaju menemui kepala desa. Mudah-mudahan kepala desa mempunyai peranan untuk bisa memberhentikan pembangunan yayasan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta kepada pihak kepala desa segera melakukan tindakan dan memberhentikan atas pembangunan gedung sekolah yang dilakukan oleh pihak yayasan karena dianggap melanggar kesepakatan bersama yang telah dilakukan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Hanya gara-gara dianggap arogan di jalan, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur dibunuh sekelompok orang. Polisi menangkap 5 orang, sementara 1 lagi masih buron. Pembunuhan di Jalan Raya kawasan Balongsari, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV pada 19 Agustus lalu. Korban merupakan Bagus Hermadi berusia 24 tahun yang sedang berboncengan dengan temannya lalu ditikam di bagian leher oleh sekelompok orang tidak dikenal yang juga mengendarai motor. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap 5 orang yang terlibat pembunuhan, namun 1 orang lagi masih buron. Menurut pengakuan tersangka, korban ditikam hanya karena dianggap arogan di jalan. Mereka melihat ada rombongan ataupun lain yang menggunakan motor dianggap arogan. Kemudian salah satu daripada pelaku diberikan tanda oleh pelaku lainnya atas nama BY, melihat perilaku rombongan di depan dirasa arogan atau tidak nyaman, maka KM memepet motornya dan kemudian saudara BY melakukan penusukan di leher daripada korban. Atas perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain, para pelaku terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Dandim 1609 Buleleng, Bali menggelar mediasi terkait pemukulan oleh warga saat pelaksanaan swab massal di Desa Setapa, Bali. Namun karena mediasi belum menemui titik temu, Dandim kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Dandim 1609 Buleleng, Bali mendatangi Mapolres Buleleng Senin malam. Dandim melaporkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh warga Sidatapa saat kegiatan swab massal di desa tersebut. Dandim dipukul oleh warga di bagian kepala saat menyetop warga untuk diswab. Saat kejadian, spontan anak buah Dandim langsung mengejar pelaku dan terjadilah pemukulan yang videonya viral di media sosial. Sempat dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara Dandim dengan keluarga yang memukul dirinya. Namun mediasi belum menemukan titik temu. Dandim kemudian melaporkan kasus pemukulan yang dilakukan oknum warga tersebut ke Mapolres Buleleng. Menolak untuk dilaksanakan testing. Kemudian mereka dengan berbagai dalih menyampaikan bahwa apa tidak mau, kemudian melakukan tindakan menabrak petugas kita tersebut, kemudian melarikan diri ke bawah dengan kecepatan. Saya lihat manakala mereka turun, kemudian menggunakan gerakan siksak. Saya tadi tanya ke yang bersangkutan, kenapa kamu siksak? Saya menghindari bapak-bapak petugas itu. Nah kemudian tiba-tiba mereka bermanuver balik lagi arah kepada petugas. Kemudian mereka menyampaikan kata-kata kenapa kamu menghalang-halangi langkah saya, perjalanan saya. Pihak kepolisian masih mendalami kasus pemukulan ini dan akan melakukan gelar perkara. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, iNews melaporkan. Murid di SD Negeri Eretan Wetan 2 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terpaksa belajar di kelas yang tergenang banjir. Banjir rob nyaris setiap hari mengenangi wilayah mereka. Bencana banjir rob yang melanda kawasan pesisir Pantura, Jawa ini turut merendam bangunan SD Negeri Eretan Wetan 2 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Banjir ini menggenang di sejumlah titik bangunan sekolah termasuk ruang kelas. Akibatnya para siswa terpaksa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan fasilitas seadanya. Banjir juga membuat sejumlah sarana dan prasarana sekolah rusak berat.
sangat terhambat sekali ketidaklancaran kegiatan KBN di Wetan 2 ini. Tiba-tiba ini sudah merupakan kayaknya kegiatan air itu mudah, senang masuk ke sini kayaknya. Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sudah meninjau lokasi SD yang terdampak banjir rob. Dalam waktu dekat, SD Negeri Eretan Wetan 2 akan direvitalisasi agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Diguyur hujan lebat, jalan lintas Sumatera di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara ambles hingga terputus total. Akibatnya akses jalan ke 3 kabupaten tidak bisa dilalui dan ribuan kendaraan terjebak kemacetan panjang. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan di jalan lintas Sumatera di ruas Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kendaraan harus bergantian melintas jalan darurat akibat jalan amblas di lokasi perbaikan jembatan pasca diguyur hujan deras. Jalan yang terputus merupakan akses utama ke arah 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Agar kemacetan tidak bertambah panjang, petugas mengarahkan kendaraan berat dan bus besar melalui jalur alternatif. Bagi bus-bus ataupun truk yang tonasinya melebihi batas. Tapi kalau masih bus kecil, seperti mobil-mobil pribadi masih bisa melintas. Kemudian juga kita ada jalan alternatif. Jalan alternatif. Berarti sudah diarahkan ya nanti? Sudah untuk rekayasa lalu lintasnya sudah kita arahkan. Warga di lokasi bergotong royong membantu kontraktor memperbaiki jalan yang amblas. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, David Kurnia Albert Dorvel atau yang akrab disapa David Noah, Selasa malam akhirnya selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kita ketemu lagi. Makasih ya. Dalam pemeriksaan selama 6 jam, David dicecar 31 pertanyaan seputar kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 1,1 miliar rupiah. David ditanya seputar kronologi perkenalan dengan Lina hingga terjadinya utang piutang. Seperti diketahui sebelumnya, keyboardis grup band Noah ini dilaporkan seorang wanita bernama Lina Yunita ke Polda Metro Jaya pada 5 Agustus lalu. David dituding telah melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar 1,1 miliar rupiah milik Lina. Mas Bayu, klarifikasi aja. Itu semua sesuai dengan yang sudah konferensi pers kemarin, nggak ada yang beda. Ya, tidak ada yang seperti yang didengar selama ini lah ya. Itu benar-benar tidak ada penggelapan sama sekali? Penggelapan tidak ada. Penggelapan tidak ada secara untuk David pribadi ya. David pribadi tidak ada penggelapan, apalagi penipuan tidak ada. Tapi hingga detik ini masih sudah ada komunikasi dengan pihak terlapor? Kalau pihak pelapor seperti konferensi pers kemarin kita sudah jalin komunikasi. Satpol PP Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara membongkar warung remang-remang di Jalan Lintas Sumatera. Pembongkaran tersebut buntut dari aduan warga yang resah dengan kegiatan prostitusi di lokasi. Dibantu oleh warga setempat, petugas Satpol PP membongkar sebuah warung remang-remang di Jalan Lintas Sumatera, Desa Penantian, Kabupaten Labuan Batu Utara. Keberadaan warung ini meresahkan masyarakat lantaran digunakan sebagai tempat prostitusi yang telah lama beroperasi. Sebelumnya Satpol PP telah memberikan teguran tertulis kepada pemilik warung untuk menutup warung miliknya. Antara tidak direspon, petugas bersama warga akhirnya membongkar paksa warung ini. Muhammadiyah kecam pernyataan YouTuber Muhammad KC yang dianggap menista agama. Sementara polisi terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa saksi dan barang bukti. Untuk semua manusia, kenapa ditampilkan
disiarkan Muhammad dekat dengan jin nggak terima. Kecaman dari sejumlah pihak terus berdatangan terhadap pernyataan Muhammad KC yang diduga telah menistakan agama. Salah satunya dari Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mukti. Ia menyebut pernyataan Muhammad KC tidak berdasar dan bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Abdul Mukti mendesak polisi untuk segera memproses Muhammad KC dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aparatur keamanan dapat memeriksa yang bersangkutan, terutama terkait dengan motivasi dari pernyataan-pernyataannya, bahkan mungkin memeriksa kesehatan jiwanya. Apabila memang yang bersangkutan sengaja membuat pernyataan yang dimaksudkan untuk menghina dan melecehkan agama Islam, maka kalau terdapat bukti-bukti yang kuat, kepolisian dapat memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, aparat kepolisian terus menyelidiki dugaan penistaan agama dengan memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Tentunya nanti dari barang bukti ini, penyidik akan membuat satu rekonstruksi hukum daripada peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Polri menghimbau kepada masyarakat yang pertama adalah yakini bahwa Polri akan menuntaskan peristiwa ini secara profesional. Polisi juga telah menerima laporan dari masyarakat dan berjanji akan menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pendukung Rizik Syihab menuntut Rizik dibebaskan. Menurut mereka, banyak pelanggaran protokol kesehatan namun tidak diberi sanksi. Pembacaan petisi atau pernyataan terbuka dari habaib dan ulama serta tokoh dan aktivis Islam terhadap kasus Rizik Syihab dan Rumah Sakit Umi Bogor digelar di Jakarta. Surat tersebut berisikan beberapa poin penting, diantaranya menuntut pembebasan Rizik Syihab, menghentikan diskriminasi hukum hingga kejahatan kebohongan dalam proses persidangan yang menurut mereka sangat tidak masuk akal. Para pendukung Rizik menganggap banyak nuansa politis serta kejanggalan dalam penanganan kasus pelanggaran prokes Rizik hingga saat ini Rizik masih ditahan. Mereka juga memprotes banyak pejabat yang melanggar prokes namun tidak tersentuh hukum. Ya kan kalau kasusnya kasus prokes, di dunia kan juga satu-satunya. Jadi mestinya ya harus administrasi saja, nggak perlu pakai pidana, bebaskan. Ya kita akan konsultasi nanti ya, lihat perkembangan terakhir konsultasi dengan pengacara dan Habib Rizik juga. Ya untuk apakah diperlukan gerakan turun ke jalan kembali atau tidak, kita akan konsultasi. Presiden Joko Widodo meresmikan tol pertama di Pulau Kalimantan. Ruas tol Balikpapan Samarinda sepanjang 97,3 telah dioperasikan. Tol pertama di Kalimantan telah selesai dibangun. Tol menyambungkan Balikpapan Samarinda dengan panjang 97,3 km. Presiden Joko Widodo hari ini terbang ke Kalimantan Timur untuk meresmikan 2 seksi ruas tol, yaitu seksi pertama dan kelima. Karena kita ingin pembangunan infrastruktur itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja atau di Pulau Sumatera, tapi juga merata ke pulau-pulau yang lain. Kita harapkan dengan adanya jalan tol ini akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan juga perbaikan jaringan logistik kita akan lebih baik. Selain meresmikan tol Balikpapan Samarinda, rencananya Presiden yang ditemani Menteri Pertahanan, Menteri PUPR, serta Kapolri dan Panglima TNI akan meninjau pelaksanaan vaksinasi di sejumlah wilayah di Kalimantan.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menggelar pertemuan tertutup. Namun keduanya menyatakan pertemuan hanya silaturahmi, tidak membahas isu politik termasuk Pilpres. Pertemuan dibuka sekitar pukul 11.30 dan ditayangkan secara virtual. Dalam pertemuan, Hasto didampingi sejumlah pengurus DPP PDIP. Begitupun Sekjen Gerindra juga didampingi sejumlah pengurus DPP Gerindra. Sesaat sebelum menutup sambutan, Hasto mengungkapkan salam dari Megawati untuk Prabowo. Nama Prabowo Puan sempat disandingkan akan berpasangan pada pemilihan calon presiden pada tahun 2024. Namun Hasto mengaku pertemuan hanya sebatas silaturahmi, tidak ada isu-isu spesifik yang dibicarakan. Vaksinasi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ricuh. Ainus Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.